Hai semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab dan delegasi dalam mata kuliah pengantar manajemen oleh kelompok 6. Adapun kelompok 6 yaitu Fitri Hartati Syanturi, Rotua Maria Belen Syahaan, Romasina Baban, Resmida Butar-Butar, dan Parida Silaban. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ke pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama kita akan menjelaskan atau membahas tentang kekuasaan atau power. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya kekuasaan, lalu apa aja faktor-faktor yang mendasari terciptanya suatu kekuasaan. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Pada pembahasan ini, kita akan membahas pengertian kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disebutkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Kekuasaan merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, atau manajemen puncak dan manajemen bawah. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Menurut French dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stoner, Friedman dan Gilbert tahun 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan atau source of power, yaitu reward power, coercive power, legitimate power, expert power, dan referent power. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu apa itu reward power, coercive, legitimate, expert, dan referent power. Disimak baik-baik. Nah, tadi kan sudah ada dijelaskan atau pembuka mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya sebuah kekuasaan yang terdiri dari reward power, coercive power, legitimate power, expert power, dan referent power. Yang pertama kita akan membahas tentang reward power. Apa itu reward power? Kata reward power dapat kita sederhanakan dari kata reward, berarti pemberian penghargaan. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Sebagai contoh adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang manajer personalia atau manajer sumber daya manusia. Disebabkan posisi dirinya membawai seluruh sumber daya manusia, organisasi, atau tenaga kerja dari sebuah perusahaan misalnya. Maka, seorang manajer personalia memiliki reward power, dikarenakan bagian yang lebih tinggi dari manajer personalia tersebut akan menanyakan mengenai kinerja tenaga kerja perusahaan melalui dia, si manajer personalia tadi. Akibatnya, manajer personalia memiliki kekuasaan reward itu. Nah, orang-orang atau tenaga kerja yang di bawah si manajer personalia dengan sendirinya memiliki semacam ketergantungan terhadap si manajer personalia. Sehingga manajer personalia tersebut dapat dikatakan memiliki semacam kekuasaan. Itu tadi yang disebut dengan reward power. Karena penghargaan terhadap kinerja sumber daya manusia dapat dikatakan sangat tergantung terhadap suatu penilaian dari si manajer personalia tadi. Begitu penjelasan si reward power. Kesimpulannya, reward power itu adalah pemberian suatu penghargaan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua ada coercive power. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power.
Kekuasaan koersif ini merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Setiap pimpinan pada dasarnya memiliki reward sekaligus coercive power. Oleh karena itu, setiap pimpinan perlu dan sangat berhati-hati dalam menggunakan jenis kekuasaan ini. Karena pada dasarnya setiap manusia tidak ada yang menginginkan untuk menerima hukuman. Jadi, kesimpulannya, koersif ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari si reward power. Jika reward power tadi memberikan penghargaan kepada bawahan karena melakukan kinerja yang baik, maka si coercive power itu lebih ke pemberian hukuman kepada karyawan karena tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Misalnya, memberikan konsekuensi pemotongan gaji atau lain sebagainya yang menyebabkan si tenaga kerja itu menjadi di mana pemberian coercive power ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada tenaga kerja yang melakukan kinerjanya dengan buruk, agar dia dapat lebih meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi ke depannya. Oke, yang ketiga ada legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya legitimasi tertentu. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Demikian pula, seseorang yang diangkat menjadi seorang manajer, direktur, dan hierarki pemimpin lainnya memiliki kekuasaan yang dicap resmi dalam sebuah organisasi. Yang keempat ada expert power. Expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya kita ambil seorang dokter. Dikarenakan dirinya memiliki keahlian dalam mendiagnosa sebuah penyakit, maka secara sadar maupun tidak sadar, seorang pasien yang berkonsultasi kepada dokter akan mengikuti apa saja yang diusulkan atau dianjurkan oleh sang dokter, sejauh hal tersebut bisa membantu si pasien untuk sembuh dari penyakitnya. Demikian pula dengan pakar-pakar atau ahli-ahli di bidang lainnya. Kita ambil contoh lagi, misalnya seorang mekanik yang memiliki kekuasaan tersebut karena dia memiliki kemampuan untuk memeriksa ataupun memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak. Faktor yang mempengaruhi lahirnya sebuah kekuasaan yang terakhir itu adalah referent power. Disimak baik-baik ya penjelasan referent power ini. Referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakter atau karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain. Kita ambil contoh, ketika rakyat ingin seorang pemimpin, kita katakanlah di negara kita adalah seorang presiden. Sebelum dia menjadi seorang presiden, dia adalah seorang calon presiden. Nah, ketika rakyat ingin sosok pemimpin atau calon presiden yang memiliki karakteristik jujur misalnya, maka ketika ada seorang calon presiden yang dikenal sebagai seseorang yang jujur, maka dengan sendirinya sang calon tersebut memiliki yang dinamakan referent power.
Karena mengapa dia disebut sebagai seseorang yang memiliki referent power? Itu karena orang-orang atau rakyat tadi menginginkan karakteristik yang dipunya oleh si calon presiden tadi, yaitu memiliki sifat yang jujur. Itu adalah penjelasan si referent power. Pada kesimpulannya, referent power ini lebih menekankan kepada karakter atau sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Berikutnya kita akan membahas tentang kewenangan atau authority. Dalam pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian, pandangan kewenangan formal, persyaratan kewenangan, dan jenis-jenis kewenangan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Kewenangan. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh suatu posisi, katakanlah seorang pemimpin atau orang yang berada dalam posisi tertentu untuk membuat keputusan yang akan mempengaruhi orang lain. Lalu dalam organisasi itu disebut dengan wewenang formal. Wewenang formal adalah tipe kekuasaan yang kita hubungkan dengan organisasi dan manajemen. Lalu ada pandangan kewenangan formal. Pandangan kewenangan formal itu terdiri dari dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan penerimaan. Yang pertama, pandangan klasik atau hierarchical view adalah kewenangan yang terlahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Pandangan ini bersifat top down. Lalu yang kedua ada pandangan penerimaan atau acceptance view. Memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang persyaratan agar kewenangan itu berjalan efektif menurut Chester E. Barnard. Yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan terhadap bawahan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten dan tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintah oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan itu mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Lalu, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik dalam menjalankan apa yang diperintahkan guna mencapai tujuan dari organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis kewenangan. Jenis kewenangan ini ada 3. Yang pertama, kewenangan lini, yaitu kewenangan yang terjadi bila terdapat hubungan wewenangan langsung antara atasan dan juga bawahan, yang berarti tiap manajer melakukan wewenang yang utuh terhadap seluruh bawahannya. Yang kedua, ada kewenangan staf, yaitu mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah kewenangan fungsional, yaitu mereka yang berada dalam bagian tertentu di sebuah organisasi, memiliki kewenangan lini dan kewenangan staf. Namun, juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Selanjutnya ada sumber wewenang. Pertama,
ada teori wewenang formal atau formal authority theory. Adalah wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya sebagaimana diatur oleh hukum dan undang-undang. Yang kedua, teori penerimaan wewenang atau acceptance authority theory adalah wewenang yang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap perintah dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dipegangnya. Contoh, rakyat memilih presiden sehingga presiden memiliki wewenang untuk memerintah. Presiden memiliki wewenang selama rakyat menaati dan mematuhi perintah-perintahnya. Jika rakyat tidak lagi mematuhi perintah-perintahnya, maka wewenang tersebut akan hilang. Sumber wewenang selanjutnya yaitu wewenang dari situasi atau authority of the situation, yaitu wewenang yang bersumber dari situasi darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Pemimpin yang wewenangnya bersumber dari situasi sering disebut pemimpin sejati dan tanpa pamrih. Begitu situasi normal kembali, maka wewenangnya akan hilang. Contoh, sebuah kapal laut terbakar. Kemudian, seorang penumpang memerintahkan agar sekoci diturunkan, dan perintahnya itu ditaati serta dilaksanakan oleh penumpang lainnya. Maka, orang tersebut mempunyai wewenang hanya karena situasi, serta mengambil alih wewenang kapten kapalnya. Yang keempat, yaitu wewenang dari jabatan atau position authority, yaitu wewenang yang bersumber dari posisi yang dijabatnya dalam sebuah organisasi yang bersangkutan. Contoh, seorang dosen mempunyai wewenang untuk meluluskan seorang mahasiswa karena ia mempunyai wewenang, kedudukan, atau posisi. Yang kelima ada wewenang dari faktor teknis atau technical authority, yaitu wewenang yang bersumber dari komputer yang dipakai hanya untuk memproses data. Operator berwenang untuk menginformasikan dan menjelaskan hasil dari proses data itu menjadi suatu keputusan yang diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir, wewenang dari hukum atau juridis authority, yaitu wewenang yang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Contoh, polisi yang mengatur lalu lintas karena ada hukum yang mengaturnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanggung jawab. Dalam tanggung jawab nantinya kita akan menjelaskan dan memaparkan apa itu tanggung jawab, lalu ciri-ciri dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan atau kewajiban untuk melakukan semua tugas-tugasnya atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seorang pemimpin akibat dari wewenang yang diterimanya atau dimilikinya. Tanggung jawab tidak dilimpahkan kepada orang lain. Wewenang diterima, maka tanggung jawab juga harus diterima dengan sebaik-baiknya. Inilah sebabnya top manajer yang menjadi penanggung jawab terakhir mengenai maju atau mundurnya suatu perusahaan. Tanggung jawab atau responsibility tercipta karena adanya penerimaan wewenang dari si manajer atau top manajemen. Harus bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, pemerintah, dan juga konsumen. Persamaan kewenangan atau authority dengan tanggung jawab atau responsibility, yaitu salah satu prinsip penting organisasi adalah bahwa individu-individu harus diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pembahasan terakhir adalah tentang delegasi. Dalam pembahasan ini nanti kita akan menjelaskan
apa itu delegasi, lalu apa itu manfaat delegasi, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan delegasi, lalu tindakan dan kunci agar delegasi berjalan efektif, dan juga di sini kita akan membahas apa itu sentralisasi dan desentralisasi dalam perorganisasian. Delegasi atau delegation adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi, yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Lalu, apa manfaat dari delegasi itu? Manfaat pelimpahan wewenang atau delegasi yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bagian untuk mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan sesuatu yang baru itu. Lalu yang kedua, pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Lalu yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kendala, kunci, lalu tindakan agar pelimpahan wewenang atau delegasi itu dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah kendala dalam pelimpahan wewenang atau delegasi. Apa saja kendalanya? Yang pertama, kapasitas staf yang terbatas. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Lalu, apa aja kunci agar pelimpahan atau delegasi itu dapat berjalan dengan efektif? Yang pertama, terciptanya kepercayaan atau adanya kepercayaan atasan terhadap bawahan. Yang kedua, terciptanya komunikasi terbuka antara si atasan dan juga para bawahannya atau karyawannya. Lalu yang ketiga, dibutuhkannya kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan dari bawahan. Lalu, tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan agar pelimpahan wewenang atau delegasi itu dapat berjalan dengan efektif? Tindakan yang pertama adalah penentuan hal-hal yang didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi atau pelimpahan wewenang tadi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Lalu yang kelima, intervensi pada saat yang diperlukan. Lalu, pembahasan terakhir adalah sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Apa itu sentralisasi dan apa itu desentralisasi? Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi tadi. Lalu, desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Oke teman-teman, demikian pemaparan kami kelompok 6 tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Apabila terdapat kesalahan, kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sehat semuanya.